Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Ala ummatil dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, dipersilakan kepada ketua kelas untuk membaca doa agar ilmu kita dapat bermanfaat. Amin. Saya iqra'u du'aan. Khalas tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini materi pembelajaran kita adalah nafsu syahwat dan godok. Sudah paham belum nafsu syahwat dan godok itu apa? Belum. Nah, baik, pada kali ini Bapak akan menjelaskan nafsu syahwat dan godok. Tolong pada anak-anak sekalian untuk memperhatikannya agar dapat memahami nafsu syahwat dan godok. Oke? Oke. Ya. Sebelum Bapak mulai, nafsu syahwat ini Allah menciptakan kepada manusia untuk, coba bayangkan apabila Allah tidak menciptakan manusia kepada nafsu syahwat, gimana? Apa yang terjadi? Mau makan ya? Mau sekolah. Mau sekolah. Jadi Allah ini menciptakan nafsu syahwat ini untuk menjalankan dorongan pada manusia untuk menjalankan kehidupan di dunia. Nah, jadi pengertian nafsu adalah suatu keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Jadi nafsu itu adalah suatu keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya apa, Pak? Contohnya, misalkan kita makan yang bergizi, untuk kebutuhannya untuk apa? Perut, Pak. Iya, biar kenyang buat kita. Iya. Nah, iya gitu. Tapi kalau makan mulu terus badannya kecil lagi gimana, Pak? Itu namanya cacingan. Oh. Baik. Apa namanya? Rujuk ke dokter. Syahwat ini adalah suatu kecintaan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan terdapat dorongan dari hati. Misalkan Hati kucing ya, Pak ya? nah, misalkan Saiful cinta pada si ini nih, si Nengsi, misalkan Nengsi. Iya. Nah, dari Nengsi, Iya. cakep Nengsi nih. Nah, misalkan Saiful suka sama Nengsi. Terus Nah, dari suka itu kecintaan kepada si Nengsi karena bagus, karena cantik, maka dari itu turunlah ke hati Saiful. terus biasanya dikasih Luapan hati. terus ngapain, Pak? Ya itu namanya syahwat. Kalau misalkan Saiful tidak diberi syahwat, maka Saiful nggak cinta sama siapa dong? Ya nggak? Oh, Itu paham ya? apa? Nah, ini nafsu syahwat ini kalau Bapak istilahkan sebagai sungai yang mengalir. Apabila sungai itu tenang, jadi sungai yang mengalir itu kan bisa tenang, bisa juga luap, bisa juga menghancurkan. Nah, itu tergantung kepada kita semua dapat mengendalikan nafsu syahwat atau tidak. Betul, Pak. Nah, di sini poin kedua, bahaya mengikuti nafsu syahwat. Bahaya yang pertama adalah merusak potensi seseorang. Apabila kita menuruti nafsu syahwat misalkan negatif, ini dapat Gimana tuh, Pak? kayak misalkan kita misalkan narkoba, misalkan kita menonton film-film porno, ya itu dapat merusak potensi seseorang. Nah, seperti itu. Yang kedua, apabila kita menjalankan nafsu syahwat ini menjadi negatif, yang
Yang kedua dapat mendatangkan kesusahan dan kesempitan. Misalkan itu kita tidak mau berusaha, tidak mau kerja. Nah, itu kita dapat mendatangkan kesusahan dan kesempitan. Malas langsung gitu Pak ya? Nah, iya malas, kita tiduran aja gitu. Itu akan kesusahan dan kesempitan. Nah, yang ketiga mengakibatkan rusaknya lingkungan. Nah, apabila nafsu syahwat kita ego, misalkan negatif, ada sampah aja di pinggir jalan, kita tidak mau mengut, itu akan merusak lingkungan ya kan? Yang keempat melahirkan kerusakan tadi. Nah, cara menentukannya gimana sih Pak? Cara menentukannya itu ada dua. Yang pertama meningkatkan takwa. Sepul, berikan contoh untuk meningkatkan ketakwaan gimana? Puasa Pak. Puasa. Kan Ya. emas jadinya. Iya. Terus Kalau hidup. gimana? Kalau hidup. Ya kagak lah. Jadi puasa itu untuk menundukkan hawa nafsu kita. Misalkan kita nafsunya untuk makan, nah karena puasa kita kagak makan, Ya Pak. ya kan? Jadi karena puasa kita lebih giat untuk beribadahnya. Itu. Yang kedua merasakan berbanyak zikir. Jadi cara menundukkan nafsu syahwat kita ini harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca tasbih, baca sholawat. Nah, ini akan meredakan nafsu syahwat negatif kita. Allah. Yang ketiga perbanyak sedekah. Nah, ini ada nih teman Bapak, jadi dia ini nafsu syahwatnya ini negatif terus. Jadi dia ini niatin sedekah untuk menghilangkan nafsu syahwat yang jelek itu. Bapak mau sedekah nggak saya? Hah? Sedekah nggak saya? Nanti ya. Nah, cara menentukannya yang kedua ini, pembagian kedua mujahadah. Jadi mujahadah ini adalah jihad untuk menundukkan hawa nafsu syahwat. Nah, mujahadah itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama takhalli. Nah, yang kedua tahalli, dan yang ketiga tajalli. Yang keempat riyadho. Jadi hari tahu nggak takhalli itu apa? Nggak ada yang tahu Pak. Takhalli ini mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Jadi nggak boleh nih sifat-sifat yang tercela ini tertanam dalam diri kita kosongkan. Gimana caranya? Tadi berbanyak zikir, berbanyak sedekah. Kita merasa takut bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi kita di dalam kehidupan ini. Yang kedua tahalli. Tahalli ini menghiasi diri dari sifat-sifat yang terpuji. Misalkan saya menolong seseorang, nah itu kan sifat-sifat terpuji. Terus membantu seseorang, misalkan, terus apalagi memungut sampah yang di jalanan, nah itu sifat-sifat terpuji. Itu harus ditanamkan dalam diri kita. Nah itu sebuah cara untuk menundukkan nafsu syahwat. Yang ketiga tajalli. Nah, tajalli ini adalah tadi tuh yang Bapak jelaskan, kita ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini merasa ada CCTV yang dari langit mensoroti kita. Bukan CCTV ini doang. Jadi kita itu ada CCTV yang lebih besar lagi apa? Allah. Tapi tidak bisa, Allah ini tidak bisa dibayangkan seperti CCTV. Ya betul. Yang keempat adalah riyadho. Riyadho ini adalah sebuah latihan, kan dalam bahasa Arab riyadho, kalau misalkan udah diajarin nama tadi Bapak Dimas, riyadho itu adalah olahraga. Nah, olahraga ini olahraga rohani. Misalkan kita ini menyendiri baca Al-Quran di mana, di rumah, di kamar, itu namanya. Kalau lari pagi, ya itu bukan Pak. Riyadho juga, tapi bukan riyadho rohani, itu jasmani. Nah, ini riyadho rohani. Nah, ya. Lanjut kepada pembahasan yang kedua adalah godlok. Ada yang tahu nggak godlok itu apa? Bapak. Nah, godlok ini adalah marah. Dalam kata lain marah. Tahu dong. Bodoh.
meluapnya kekecewaan kepada seseorang. Emosi apa? Nah, emosi itu adalah goblok. Dari luapan hati yang emosi timbullah dengan panas hati. Kesel gitu Pak ya? Kesel terus sama orang, benci, itu adalah goblok. Bahaya kita mempunyai sifat goblok adalah yang pertama pada diri sendiri. Kita akan mempunyai tekanan darah tinggi. Apabila kita marah terus dalam hidupnya, itu akan punya tekanan darah tinggi. Yang kedua, terjerumus maksiat. Dan yang ketiga, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bahaya pada orang lain apa? Yang pertama, kerusakan hubungan dengan teman. Misalkan saya pun berantem terus sama Dimas. Nah, itu akan rusak tuh hubungannya apabila mengikuti godlok. Berantem boy. Nah, godlok ini hasilnya dari mana? Dari nafsu syahwat. Nafsu syahwat yang apa? Positif apa negatif? Negatif. Jadi godlok ini dihasilkan oleh nafsu syahwat yang negatif, yang tidak terkontrol. Yang kedua, merusak keharmonisan keluarga. Apabila kita godlok marah terus kepada keluarga, itu akan merusak keharmonisan. Yang ketiga, rusaknya lingkungan. Nah, kalau misalkan orang yang emosi godlok itu kan tidak terkontrol ya. Kita rusak pohon pisang, salam binjai gitu. Nah, itu dapat merusak lingkungan. Yang keempat, mengakibatkan pembunuhan. Apabila kita mempunyai sifat godlok, nah kita itu tidak terkontrol, apa aja dibunuh. Kayak pohon pisang. Iya. Jadi ada cerita tuh tangga bapak itu orang agak stres ini, dia emosi mulu. Jadi kucing rela dicekik-cekik mulu, dipelintir gitu. Jadi emosi aja terus. Emosi aja. Iya. Nah, dari ini kita tidak boleh mempunyai sifat godlok. Karena bahaya bagi diri sendiri, apalagi orang lain. Iya. Menuduhkan. Gimana sih Pak cara menuduhkan godlok? Yang pertama tadi riyadhah, olahraga. Yang kedua mujahadah. Dan yang ketiga menahan hawa nafsu. Cara menahan nafsu, puasa, berbanyak sholat. Iya. Nah, apabila kita mempunyai sifat godlok, itu tidak boleh. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, berilah aku wasiat kepadaku. Nah, sabda Nabi ini, janganlah engkau marah atau berdoa. Maka diulanginya, si pria ini minta lagi, berilah wasiat kepadaku. Langsung Nabi bersabda lagi, janganlah engkau marah la taqdab. Nah, dari hadis ini bahwasanya disimpulkan godlok ini tidak boleh marah. Kan banyak orang yang mempunyai persepsi marah itu tidak ada batasnya. Marah itu ada batasannya, maaf. Nah, itu salah. Gimana Pak? Yang benar itu marah ini tidak ada batasnya. Berarti marah terus Pak ya? Oh, salah itu. Jadi kenapa Allah menciptakan godlok? Ini ada untuk ujian. ini tuh saya pegang bapaknya. Ya, jadi gitu teman-teman. Saudara sekalian, godlok kita ini tidak boleh mempunyai sifat godlok. Ya, Udah paham sampai sini? Paham Pak.